dua kubu dan tadi kita simak gitu ya dengan Bang Emrus memang sangat dinamis dan itu saya pikir positif karena memang forum semacam ini penting gitu ya. Nah, saya ingin kembali kepada persoalan debat gitu ya. Debat dalam komunikasi politik itu adalah impersonal communication. Jadi komunikasi yang sangat dekat gitu. Jadi kalau misalnya sehari-hari Bang Miftah, Bang Adian ngobrol di TV dimanapun itu dirasa kurang, maka debatlah yang menjadi senjata rahasia gitu dari semua capres, dari dua capres untuk meyakinkan pemilih itu, terutama yang masih undecided voters gitu. Nah, ini yang diharapkan debat itu membawa sesuatu yang something new, spesial gitu ya. Karena kalau yang dikatakan Pak Fadlizon, terus kemudian dari TKN sama dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, ya tentu tidak debat gitu. Makanya harus ada kejutan-kejutan. Nah, persoalannya adalah saya lihat apakah di KPU itu aturannya sedemikian detail. Kan kemarin Bang Miftah dan timnya melaporkan serangan pribadi gitu ya hari ini ya kalau saya nggak salah. Nah, itu bisa dimaknai macam-macam oleh Bang Adian tentu bukan, tapi oleh beliau katanya sampai semalam ada semacam kalau nggak salah friksi lah di situ ya, kecil gitu ya, dialog gitu ya. Nah, saya pikir hal semacam ini harus ketat. Kenapa? Karena memang sekecil apapun itu bisa jadi ruang. Kenapa? Karena ini pertarungannya kan ya tinggal dua gitu loh. Kalau tiga mungkin masih bisa mecah seperti Pilkada DKI. Nah, karena dua itu. Nah, secara umum saya lihat ada 4 hal di debat 1, 2 dan mungkin nanti ke sana dan saya harap bisa ada perubahan. Yang pertama adalah ada anomali. Pertama adalah capres yang tertukar istilah saya ya. Karena di mana-mana kalau kita amati pemilihan itu kompetisi pasti oposisi yang akan agresif gitu ya. Tetapi yang kita lihat di Indonesia saat ini itu justru Pak Prabowo menampilkan sisi soft, berbeda dengan 2014. Saya mengamati 2014 dan beliau agak keras gitu ya, tapi sekarang soft. Saya nggak tahu, mungkin Bang Mita bisa menceritakan apakah ada perubahan strategi. Karena ada juga satu riset bahwa orang Indonesia itu berbeda dengan Amerika. Dia nggak suka orang yang terlalu sering menyerang gitu. Apakah ini juga jadi perhatian? Mungkin Bang Adian nanti bisa menambahkan gitu ya. Nah, di sisi lain Pak Jokowi yang harusnya defense dengan data ini loh, datanya ini, tapi kadang-kadang masih keluar 1, 2, 1, 2 itu untuk ya tadi mungkin ada something new atau kejutan seperti itu. Terus yang kedua adalah data yang tidak sama gitu ya. Saya tidak menyalahkan Pak Jokowi atau Pak Prabowo, tetapi data ini memang di Republik kita memang kadang-kadang masih berbeda-beda antara BPS dan Departemen Pertanian untuk beras dan segala macam itu memang diakui oleh semua dan tahun ini baru beras yang disamakan. Nah, ke depan tentu saya pikir harus ada persamaan data sehingga kita berdebat pada field yang sama gitu loh. Jadi yang satu pakai BPS, yang satu pakai ini agak susah juga, walaupun sebenarnya itu nggak umum. Di negara mana pun harus satu single data. Tapi di kita itu menggunakan beberapa data. Ini yang saya lihat ini. Terus yang ketiga yang kita lihat yang dari debat itu adalah adanya buzzer sebagai sebagai kalau dalam bola itu super sub. Fungsi baru. Super sub. Contoh misalnya ya, Pak Prabowo tidak banyak mengumbar data karena mungkin beliau ingin main di level high politik. Nah, Bang Miftah dan teman-temannya di sosial media yang main dengan data A, B, C, lengkap sekali. Satu kesalahan Pak Jokowi maka akan ditimpa dengan itu. Begitu juga sebaliknya, ketika Pak Prabowo salah unicorn maka data-data keluar. Bahkan ada meme misalnya ya tadi mitologi, dewa dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah bahwa kita disuguhkan dua karakter pemimpin, yaitu yang menurut saya teknis tadi dibilang Bang Adian, detail gitu ya.